Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadira Huda dari kelompok PKM Pengabdian Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya sudah berada di Kabupaten Ponorogo. Seperti yang kita tahu, Kabupaten Ponorogo berada di ketinggian 92 sampai 2.563 meter di atas permukaan laut. Hal ini menjadikan Ponorogo berada di dataran tinggi. Dengan lokasi tersebut, menjadikan Ponorogo sebagai lokasi yang strategis untuk pertumbuhan beberapa varietas tanaman. Salah satunya adalah gemili. Gemili dengan nama latin Dioscorea esculenta yang merupakan famili dari Dioscoreaceae memiliki kandungan senyawa bioaktif atau senyawa fungsional yang bermanfaat bagi kesehatan. Gemili sendiri merupakan jenis tanaman merambat yang memiliki panjang 3-5 meter dengan buah di dalam tanah. Gemili memiliki ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa dengan warna coklat muda dan memiliki kulit tipis. Selain itu, gemili juga memiliki tekstur seperti ubi jalar. Gemili cocok ditanam di daerah tropis dengan tekstur tanah gembur dan memiliki jenis tanah ringan dengan drainase yang baik. Kemudian, gemili juga dapat dipakai sebagai bahan tambahan atau makanan pengganti untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras. Selain itu, gemili memiliki susunan kandungan gizi yang bervariasi sesuai dengan spesies dan varietasnya. Komponen terbesar dari umbi gemili yakni karbohidrat sebesar 27-30% yang tersusun atas gula, amilosa, dan amilopektin. Selain karbohidrat, gemili mengandung senyawa bioaktif seperti fenol, dioskorin, dan diosconin, di mana kandungan tersebut berfungsi sebagai antioksidan dan dapat menangkal radikal bebas dalam tubuh. Selain itu, senyawa bioaktif ini juga dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh, yaitu sebagai imunomodulator dan pencegah penyakit metabolik seperti hiperkolesterolemia, dislipidemia, diabetes, dan obesitas. Gemili juga memiliki kandungan inulin yang mampu merangsang pertumbuhan dan aktivitas bakteri non-patogen dalam saluran pencernaan, sehingga dapat dijadikan sebagai prebiotik. Inulin sendiri berfungsi sebagai pencegah penyakit kanker kolon dan menghambat risiko kanker pada usus, serta dapat membuat kadar gula dalam darah menjadi normal. Dengan adanya kadar inulin tersebut, menjadikan gemili sebagai pangan fungsional. Saya, Winda Ekasari dari tim PKMPN Universitas Trunojoyo Madura, kali ini akan menjelaskan materi mengenai penjelasan koropenguk disertai kandungan dan manfaatnya. Koropenguk atau dengan nama latin dikenal dengan istilah Mucuna pruriens merupakan tanaman asli yang tumbuh di dataran India dan Afrika. Kemudian pertumbuhannya menyebar ke wilayah Asia, Amerika, dan wilayah Pasifik. Koropenguk yang merupakan tanaman tahunan menjalar dengan panjang 3-18 meter dengan daun yang terdiri atas 3 helaian daun berbentuk oval besar dan ukurannya lebih pendek jika dibandingkan dengan tangkai. Bunga dari koropenguk memiliki warna putih hingga ungu gelap yang tumbuh dalam 2-3 pada rantai tandan dengan panjang bunga 2,5-3,2 cm. Polong koropenguk sendiri juga memiliki panjang sekitar 15 cm dan pada setiap polongnya terdiri atas 3-6 biji. Biji koropenguk mempunyai warna yang bervariasi disesuaikan dengan kultivar atau jenis dari koropenguk sendiri, yaitu ada yang berwarna belang-belang, putih, coklat, dan hitam. Siklus koropenguk berkisar antara 100-300 hari sampai pada panen. Kemampuan adaptasi koropenguk pun cukup luas. Koropenguk memiliki kelebihan yaitu toleran terhadap cekaman abiotik seperti kekeringan, kemasaman, maupun defisiensi unsur hara. Kandungan gizi pada koropenguk bermacam-macam. Kita dapat membandingkannya dengan tanaman kedelai. Dilihat bahwa kadar protein dan lemak biji koropenguk lebih rendah jika dibandingkan pada tanaman kedelai. Namun, untuk kadar karbohidratnya 2 kali lebih banyak daripada tanaman kedelai. Pembudidayaan yang mudah dapat menjadikan biji koropenguk sebagai alternatif sumber protein.
kandungan gizi dalam koro benguk yaitu ada air, abu, protein, lemak, karbohidrat, pati, dan serat. Untuk kandungan tertinggi berada pada karbohidrat yaitu sebesar 56,77%. Untuk kandungan kedua tertinggi pada pati yaitu sebesar 42,44%, dan kandungan ketiga tertinggi yaitu pada protein sebesar 29,29%. Koro benguk mengandung senyawa HCN atau yang biasa kita kenal dengan asam sianida sebesar 0,01% atau 5,1 sampai 10,8 mg. Kandungan asam sianida dapat diturunkan sampai di bawah batas toleransi untuk dapat dikonsumsi oleh manusia dengan menggunakan cara yang sederhana, yaitu contohnya dengan melalui proses pengolahan seperti merendam biji koro benguk ke dalam air bersih selama 24 sampai 48 jam, dan setiap 6 sampai 8 jam airnya diganti, kemudian dilakukan proses pencucian dan perebusan. Asam sianida dapat dikeluarkan apabila bahan tersebut dihancurkan, dikunyah, diiris, ataupun dirusak sehingga muncul proses oksidasi. Ciri yang dapat dilihat jika terjadi oksidasi yaitu pada air rendaman biji koro benguk muncul buih-buih busa dan juga airnya berubah menjadi warna gelap. Efek yang mungkin ditimbulkan apabila senyawa HCN dikonsumsi yaitu muntah, diare, ataupun pada kadar tertentu jika berlebihan dapat menyebabkan kematian. Batas maksimum sianida pada produk pangan untuk dapat dikonsumsi manusia sebesar 50 mg per kilogram. Benguk atau Mucuna pruriens memiliki kandungan protein yang cukup yaitu sebesar 19,93 sampai 30,96% dan memiliki komposisi asam amino yang baik serta mengandung senyawa bioaktif seperti triptamin, alkilating, steroid, flavonoid, dan alkaloid yang bersifat antioksidan, anti kolesterol, dan anti diabetes. Tempe koro benguk memiliki kandungan protein yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan biji koro benguk yang tanpa adanya proses pengolahan. Hal tersebut dikarenakan adanya aktivitas enzim protease dari kapang selama fermentasi. Selain itu, pengolahan tempe koro benguk juga dapat meningkatkan kandungan antioksidan yaitu senyawa bioaktif berupa isoflavon yang termasuk ke dalam kelompok flavonoid. Selain proses fermentasi, koro benguk juga dilakukan proses germinasi atau perkecambahan. Germinasi pada kacang koro benguk dapat meningkatkan kadar protein kasar dan antioksidan terutama pada vitamin E pada kacang koro benguk. Germinasi merupakan proses awal pada pertumbuhan embrio dengan pecahnya kulit biji dan mulai munculnya calon tanaman baru atau munculnya radikula. Koro benguk merupakan salah satu jenis kacang-kacangan lokal yang mempunyai kadar protein yang cukup tinggi yang dapat diolah menjadi berbagai bahan pangan. Koro benguk sebagian besar ditanam sebagai tanaman penutup atau tanaman border dan pupuk hijau yang dapat berfungsi sebagai reklamasi tanah. Di Pulau Jawa, biji koro benguk dapat difermentasikan menjadi tempe benguk dan dapat diperkirakan digunakan sebagai bahan baku penghasil energi. Biji koro benguk yang direbus memiliki manfaat yaitu sebagai suatu afrodisiak, dapat meningkatkan gairah seksual. Getah dari batang digunakan untuk menghentikan pendarahan dari luka kecil. Biji koro benguk, polong muda, dan daun muda dapat digunakan sebagai sayur mayur. Kemampuan koro benguk sebagai tanaman penutup sangat produktif, tahan terhadap kebanyakan hama dan penyakit, dan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang beragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dimas Purnomo dari tim PKMPM UTM 2021.
Di sini saya akan menjelaskan tentang produk unggulan dari program kami. Produk unggulan sendiri menurut Kementerian Koperasi dan UKM adalah produk yang potensial dikembangkan pada suatu wilayah dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal yang berorientasi pasar dan ramah lingkungan, sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan siap menghadapi persaingan global. Produk unggulan ini akan memberikan manfaat dalam pengoptimalan sumber daya yang ada dan mampu memberikan suatu pengetahuan tentang suatu bahan yang memiliki nilai ekonomis lebih. Selain itu, dengan adanya produk unggulan mampu menimbulkan potensi peningkatan ekonomi masyarakat suatu wilayah tersebut. Jadi, tujuan dikembangkannya produk unggulan pada Desa Pandak sendiri yaitu untuk memaksimalkan manfaatan sumber daya alam yang ada di Desa Pandak, yakni berupa komoditas gembili dan juga korbengok, di mana nantinya komoditas ini akan diolah dan dikelola menjadi sebuah produk unggulan berupa cookies yang berorientasi pada peningkatan nilai jual produk. Baik, selanjutnya kami menganalisis produk unggulan kami yaitu cookies, gembili dan juga korbengok melalui analisis SWOT. Nah, pada pertama yaitu adalah poin S atau strength. Kekuatan dari produk kami adalah dengan mengolah gembili dan korbengok menjadi cookies, maka nilai jual dari gembili dan korbengok akan mengalami peningkatan. Selain itu, pengolahan lebih lanjut kedua komoditas tersebut dapat meningkatkan kandungan nilai gizi di dalamnya. Nah, pemilihan pengolahan gembili dan korbengok menjadi cookies sendiri karena produk cookies adalah salah satu jenis produk makanan yang bisa bertahan lama dan cukup familiar di kalangan masyarakat. Hadirnya cookies dengan komposisi gembili dan korbengok ini menjadikan keunikan dan ciri khas tersendiri bagi produk ini, sehingga mampu menjadikan sebagai produk unggulan. Kelebihan lain dari cookies ini sendiri yang memiliki manfaat diantaranya mencegah terjadinya gizi buruk atau stunting, sehingga baik untuk ibu-ibu yang sedang hamil. Sehingga produk ini bisa menjadi cemilan sehat bagi masyarakat umum dan juga masyarakat yang ingin hidup sehat. Dengan adanya program ini, kami mengharapkan cookies ini dapat menjadi produk khas Desa Pandak, Ponorogo, serta sebagai salah satu produk unggulan yang tidak dimiliki oleh desa-desa lain, sehingga dapat menjadi desa percontohan dalam pengolahan sumber daya alam yang ada. Untuk selanjutnya adalah poin W, weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk yang kami buat yaitu cookies, gembili dan juga korbengok sebagai produk unggulan, yaitu kelemahannya terdapat pada kendala yang dihadapi, yaitu proses pengolahan gembili dan juga korbengok menjadi tepung, yaitu memakan cukup banyak waktu, sehingga ini mungkin yang menjadi kelemahan terbesar dari produk kami, yaitu proses pembuatan dari tepung hingga menjadi sebuah produk cookies memakan waktu kurang lebih 3-4 hari, bahkan lebih tergantung dari sistem pengolahannya dan juga pada peralatan-peralatan yang dipersiapkan. Untuk selanjutnya adalah peluang atau opportunis. Cookies ini memiliki peluang yang cukup besar di pasaran, mengingat keunggulan cookies ini yang cukup beragam dan berbeda dengan cookies pada umumnya. Hal ini menjadi hal positif untuk diminati oleh berbagai kalangan, baik orang umum, untuk penderita diabetes, untuk orang yang menjaga pola makan, dan juga untuk ibu hamil untuk sarana pencegahan stunting. Hal ini menjadikan poin lebih bagi produk unggulan yang kami usulkan. Poin terakhir yaitu adalah threat ataupun ancaman. Ancaman dari cookies, gembili dan korbengok ini adalah munculnya pesaing dari cookies lain yang umum kita temui yang terlebih dahulu dikenal masyarakat. Seperti yang kita tahu, cookies ini bukan merupakan makanan baru dan bukan suatu hal yang asing bagi masyarakat, sehingga masyarakat sudah familiar dengan berbagai cookies yang umum kita jumpai. Sebagai produk baru, cookies, gembili dan korbengok ini dimungkinkan untuk belum dikenal dan masyarakat pun masih mencari tahu tentang produk ini ataupun mencoba akan produk ini seperti mungkin khasiatnya ataupun rasanya dan lain sebagainya, sehingga masyarakat pun sebagai orang yang menerima sebuah produk ataupun hal baru pasti masih akan mencoba-coba dan juga masih mencari tahu keunikan ataupun
rasa dan lain sebagainya dari kukis gembili. Sekian penjelasan dari kelompok kami berupa materi manfaat dan juga kandungan dari gembili dan koro bengok, serta pengenalan produk unggulan berupa kukis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.